Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya, pembahasan kita hari ini masih berkaitan tentang sifatul huruf. Sifat huruf yang akan kita bahas, sifat apa? Tafasyi. Sifat apa itu? Tafasyi. Setelah sebelumnya kita bahas terakhir sifat takrir. Jazakallah khair. Jazakallah. Ya. Kalau takrir apa takrir? Ya. Getaran ujung lidah. Getarannya kuat atau ringan? Tampak atau tersembunyi? Tersembunyi. Ya, getarannya apa? Tersembunyi. Irti'adan khafiyya. Ya, bergetar namun tidak jelas. Ya, itu huruf ra yang memiliki sifat takrir. Kalau tafasyi, ya, apa kita sebutnya? Tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi secara bahasa adalah al-ittisa', al-intisharu wal-ittisa', menyebar atau meluas. Apanya yang tersebar? Yang menyebar ini apa? Yang meluas itu apa? Udaranya. Betul. Ya, intisharu sauti shin. Ya. Min makhrajihi hatta yastadima bis-safhati ad-dakhiliyyati lil asnan al-'ulya was-sufla. Ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Al-Muqri Dr. Aiman Suwaid. Ya. Tersebarnya suara huruf shin atau udara yang itu menyebar, ya, keluar dari makhrajnya sampai membentur pada dinding gigi seri, ya, dinding dalam dari gigi seri. Jadi menyebar, ya, menyebar sampai ke penjuru mulut, ya, sehingga membentur pada apa? Gigi seri atas dan bawah, ya. Begini, ash, ash, dan mengucapkan shin itu dengan lembut, ya, jangan kuat-kuat, ash, enggak, ya. Dan panjang durasinya, ash, ya, ash. Sekali lagi shin ini juga diucapkan tanpa mencucu bibirnya, ash, enggak, ash, ya. Ini perlu perhatikan. Jadi huruf shin makhrajnya ada di tengah lidah, ya, makhrajnya ada di tengah lidah, bukan di bibir. Jadi tidak perlu mengucapkan shin itu dengan mencucu, ash, enggak, ya, ash min syarri, enggak, sya, ya. Perhatikan, ya, bibir ini tidak maju, tidak monyong, sya, shi, ash. Lain halnya kalau shin ini berharakat dhammah, ya, maka ya harus mencucu, shu, ya, mencucu. Tetapi bibir ini bukan makhrajnya. Jadi suara shin, tersebarnya udara itu dari mana? Tengah lidah, ya, dari tengah lidah. Coba, ash, asha, ashi, ya, ash, ash, ya. Dan keluarnya dengan lembut, ya, menyebarnya itu tidak harus kuat-kuat, ash, enggak, tidak perlu berlebihan, sha, ya, shi, shu, ash. Barakallah. Baik, ini sifat tafasyi, ya. Jadi dapat difahami, ya, sifat tafasyi itu hanya dimiliki huruf apa? Shin, ya. Apa artinya tafasyi? Menyebar, ya. Apa yang menyebar? Udara atau suara shin, ya,
sampai mentur apa? Bisarin. Baik. Berikutnya sifat apa? Istitalah. Ya, sifat istitalah secara bahasa imtidad. Jadi memanjang. Namun secara istilah, istitalah ini apa? Indifa'ul lisani qalilan ila al-amam ba'da istidamihi bi makhraj ad-dad hatta yulamisa ra'sul lisani usul ath-thaniyatayn al-'ulyayayn wa dhalika tahta ta'thir al-hawa' al-madghut khalf al-lisan. Coba dibaca artinya. Apa artinya? Lidah apa? Tertuju, terjulur, ya, menjulur gitu ya. Ya. Kalau saya bahasakan meluncur. Jadi lidahnya apa? Ya. Lidahnya apa? Meluncur ke depan. Ya. Di mana? Pada makhraj huruf dhad. Di mana makhraj huruf dhad? Seperti di gambar itu ada sisi lidah ya. Jadi sisi lidah itu menempel pada bagian atas dari gigi geraham ya. Gigi geraham bagian atas ya. 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 Jadi yang ditekan sampingnya, bukan ujungnya. Ya. Nah, kalau kita menempelkan atau menekan ya, ketika sisi lidah ini bertumpu pada makhraj, pada gigi geraham bagian dalam, gigi geraham atas bagian dalam ini, dia tidak menempel gitu saja ya, tapi apa? Memanjang ya, memanjang ini ya. Ya, coba lihat gitu ya. Gitu kan? Nah, ini yang dinamakan dengan istitalah. Memanjangnya apa? Makhraj huruf dhad ini. Ya. Lidahnya memanjang. Ya. Ini ujung sisi lidah ini menyentuh ya, langit-langit ya. Baik. Mungkin ini agak sulit ya, harus dengan apa? Tatap muka. Ya, muwajahah atau musyafahah. Ya. Dhad ini huruf yang unik ya. Dhad ya. Ini menjadi huruf ciri khasnya huruf Arab ya. Kuat ya. Dhad ya. Ya, makanya bahasa Arab dinamakan dengan lughatu ahli dhad. Dan dhad ini tidak ada di bahasa lain selain bahasa Arab. Ya. Selain bahasa Arab. Dan dhad itu sebagaimana shin tadi diucapkan tidak mencucu. Tidak mencucu. Jadi ketika kita mengucapkan dha ya. Dha. Ya, bukan to ya. Dha. Ya kan? Lidahnya apa? Memanjang. Apa? Memanjang. Dha. Ikuti. Dha. Dhi. Ya kan? Bukan di, tetapi apa? Dhi ya. Dhi ya. Bu ya. Itulah ya, kita bisa merasakan suara itu memanjang, rakhawahnya. Kemudian apa? Lidahnya ya, yang menjadi makhraj dhad ini apa? Melentur ya, memanjang juga ya. Baik, inilah istitalah. Berikutnya yang terakhir sifat gunnah. Gunnah. Nah, apa itu gunnah? Gunnah ini sifat atau huruf? Sifat nggih. Ya. Gunnah itu sebenarnya adalah sifat. Sifat yang ada pada dua huruf. Huruf gunnah ya. Apa itu?
nun dan mim. Huruf nun dan mim. Ya. Jadi sifat ini selalu menyertai dua huruf ini dalam setiap keadaannya, jemaah. Jadi sifat gunnah ini selalu menyertai dua huruf ini dalam setiap keadaannya. Baik itu nun atau mimnya dalam keadaan sukun maupun berharakat. Sifat aslinya tidak bisa dipisahkan. Ya. Gunnah sebagai sifat asli dari dua huruf ini tidak dapat dipisahkan. Ya. Hanya saja kadarnya berbeda-beda. Ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Durasinya. Maksudnya kadarnya di sini apa? Durasinya. Jadi gunnah itu ada yang mutawwalah. Ya, yang panjang. Ada yang apa? Pendek. Ya, atau kalau ini sifatnya bainiyah maka sedang. Ya. Nun dan mim ini bainiyah. Ya, maka ya dia apa? Alirannya sedang. Ya. Tidak pendek ya. Sedang ya. Jadi gunnah itu adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Suara dengung. Kita menyebutnya apa? Suara dengung. Ya, suara dengung. Ya, di mana suara ini? Di mana makhrajnya? Keluarnya dari mana? Khayshum. Apa itu khayshum? Rongga hidung. Nah, sekali lagi, suara ini selalu melekat pada dua huruf nun dan mim. Bagaimana kita membuktikannya? Tatkala kita tutup rongga hidung kita, maka kita akan kesulitan mengucapkan dua huruf ini. Ad, ya kan? Ad, ab, ya. Kenapa? Karena kita halangi makhrajnya. Kita halangi apa? Tempat keluarnya suara dengung tadi. Kita tidak akan sempurna mengucapkan dua huruf ini kalau kita tutup hidung kita. Coba tutup, coba. Ucapkan na, ni, nu, an. Aneh kan ya? Kenapa? Karena ada gunnah. Ya. Mau itu yang berharakat maupun yang dalam keadaan sukun. Demikian juga mim. Coba tutup hidungnya. Ma, mi, mu, am. Ya kan? Macet ya. Ab, ab, am. Makanya kalau sedang mampet hidungnya, ini biasanya apa? Kesulitan membaca Al-Qur'annya. Khususnya ketika bertemu dua huruf gunnah ini, nun dan mim. Ya. An'amta alaihim, ad'amta alaihim. Ya. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah. Ya. Tadi dikatakan bahwa gunnah itu ada yang mutawwalah. Artinya dia dapat dipanjangkan durasinya. Bagaimana sebenarnya gunnah ini? Ya. Jadi gunnah itu ada dua. Ya, silakan dicatat. Gunnah itu ada dua. Ya. Gunnah itu ada dua macamnya. Ada gunnah dzatiyah atau asliyah. Ya. Gunnah itu ada yang asli, ada yang tambahan. Jadi yang asli, ya, dia yang tidak dapat dipanjangkan. Dia yang menjadi asal sifatnya huruf nun dan mim. Dan gunnah asli ini terdapat pada nun dan mim yang berharakat. Ya. Nun yang berharakat dan mim yang berharakat itu terdapat di dalamnya gunnah asliyah ini.
Sebagaimana ya, gunnah asliyah ini juga terdapat pada nun sukun dan mim sukun yang dibaca dengan izhar, jelas. Seperti kita mengucapkan an'amta. Gunnah yang terdapat di dalamnya ini gunnah asliyah. Ya, coba an'amta. Kita mengucapkannya demikian. Jadi sekedar menyempurnakan pengucapan nun dan mimnya ya. An'amta. Ya, panjang atau sedang? Sedang ya. An'amta. Ya. Jadi tidak kita baca pendek an'amta, tidak. Tidak pula kita baca panjang an'amta. Nah. Karena di sini gunnahnya apa? Lazimah. Gunnahnya asli, ya, asli. Lain halnya kalau nun dan mim ini dibaca dengan ikhfa, atau nun sukun, mim sukun yang dibaca dengan idgham, atau nun tasydid dan mim tasydid. Ya, pada saat kita mengucapkan nun tasydid dan mim tasydid, gunnah yang terdapat di dalamnya gunnah apa? Far'iyah atau gunnah zaidah, mutawwalah. Jadi gunnah tambahan. Artinya apa? Gunnah yang dapat dipanjangkan durasinya. Ya, memanjang. Bagaimana? Inna. Coba. Amma. Ya kan? Panjang kan? Kita tahan. Durasinya panjang. Ya, ini untuk nun tasydid dan mim tasydid, ya. Ini yang paling sempurna. Ini yang paling sempurna. Makanya gunnah itu bertingkat-tingkat, ya. Di situ disebutkan, dijelaskan tingkatan gunnah. Ya. Atau marad azminatul gunan, durasi gunnah. Ada keterangannya di kitab, ya. Ya gunnah, yang gunnah. Ya. Jadi ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan yang disebut dengan apa? Paling sempurna. Paling sempurna, akmal ma takun. Akmalu ma takunul gunnah. Yaitu gunnah yang akmal. Kita sebutnya apa? Akmal. Tingkatannya apa? Akmal. Artinya yang paling sempurna. Yang paling sempurna artinya yang panjang, gitu ya. Yang paling jelas itu apa? Adanya pada nun tasydid dan mim tasydid. Dan juga nun sukun yang diidghamkan dan mim sukun yang diidghamkan. Kita ucapkan amanna, ya, tidak dibaca amanna, manna, enggak, manna, ya kan? Kita tahan. Seperti tadi surat Al-Asr, innal, ya, tahan, ya. Muhammadur Rasulullah. Tatkala kita membaca kata Muhammad, itu apa? Tahan. Bukan Muhammadur Rasulullah, Muhammadur, tidak. Muhammadur Rasulullah. Tahan dulu mimnya. Ya, ini dalam bacaan Al-Quran demikian. Mungkin akan berbeda kalau kita mengucapkan kata tersebut di luar bacaan Al-Quran. Ya, Muhammad Rasulullah, Muhammad, gitu kan. Tapi dalam bacaan Al-Quran Muhammad, ya, ditahan dulu, ya, memanjang, ya, durasi gunnahnya, akmal ma takun, paling sempurna. Atau contoh lainnya, ya, nun atau apa dulu nih, nun yang diidghamkan, ya, mimmal, ya, miwali, ya, miwaq, ya, khairan yarah. Ini semua, ya. Jadi ada pada hukum idgham. Ini, ya, tingkatan gunnahnya paling sempurna.
atau apa tadi? Akmal. Tingkatan yang kedua adalah gunnah kamilah. Ini kalau kita berbicara tingkatan, ada gunnah akmal, ada gunnah yang apa? Kamilah. Kamilah itu artinya apa? Sempurna. Kalau akmal, sempurna sekali atau paling sempurna. Nah, untuk gunnah kamilah ini agak pendek sedikit dari sebelumnya, ya. Dan gunnah kamilah, ya, gunnah yang sempurna ini terdapat pada nun sukun yang dibaca dengan ikhfa, termasuk mim sukun yang dibaca dengan ikhfa. Nun sukun yang dibaca dengan ikhfa dan nun sukun yang dibaca dengan ikhfa. Contoh nun sukun yang dibaca dengan ikhfa, wala man sabara, ya, manthura, ya kan, manthura, ya, antum, ya, bukan antum, nah bukan, ya. Jadi apa? Samar-samar, ikhfa kan, ikhfa samar-samar. Jadi di sini ada gunnahnya, ya, ya, hum barizun mim ba'd, ini iqlab. Nah, iqlab ini sama dengan ikhfa, ya. Tingkatan gunnahnya, tingkatan gunnahnya sama dengan ikhfa. Jadi dibaca dengan memanjangkan durasi gunnahnya. Berarti di dua tingkatan ini dengan ketiga contohnya ini, ya, ini gunnahnya gunnah lazimah atau gunnah far'iyah? Gunnah lazimah atau gunnah far'iyah? Gunnah far'iyah, ya. Jadi gunnahnya apa? Yang dapat dipanjangkan, ya, mutawwalah atau zaidah gitu, ya. Sedangkan dua tingkatan berikutnya apa itu? Apa? Naqisah, ya, dan anqas, itu gunnahnya gunnah asliyah, ya, atau lazimah. Gunnah naqisah, tingkatan yang ketiga, naqisah, artinya apa? Kurang, kurang. Gunnah naqisah itu terdapat pada nun sukun dan mim sukun yang dibaca dengan idhar. Seperti tadi, an'amta, an'amta, ya, pendek kan, ya, apa namanya, sedang, an'amta, ya, tidak panjang, an'amta, tidak, an'amta, sekedarnya saja, tidak dipendekkan, an'amta, tidak pula dipanjangkan, an'amta, tidak, tapi sedang-sedang saja, an'amta, ya. Ini disebut dengan gunnah naqisah, ya. Apa bedanya dengan gunnah yang keempat ini? Tingkatan yang keempat apa? Gunnah yang di bawah ini, anqas. Ada keterangannya di kitab? Ada? Coba sini, ya. Harusnya ada. Ini ada di halaman 100. Ada di halaman 100, ya. Ya. Silakan. Apa yang saya bahas di sini ada di halaman 100. Jazakallah. Ada di halaman 100. Itu pembahasannya tentang gunnah. Ya, jadi dari tadi nggak bisa ngikuti, ya, bengong, makanya, ya. Jadi tingkatan yang keempat gunnahnya disebut dengan anqas, ya, anqas. Apa itu anqasu matakun? Anqas, paling kurang, ya, ya. Anqas, ya. Di mana terdapat gunnah yang tingkatannya anqas ini?
itu terdapat pada nun dan mim yang berharakat, ya. Contohnya di surat Al-Ghasyiyah, wa namariqu. Ketika kita membaca wa nama, ya, itu ada gunnahnya tidak? Ada. Hanya saja sangat tidak tampak, gitu ya. Gunnahnya ketika kita mengucapkan nama, ya, itu gunnahnya tidak tampak, artinya tidak panjang, tapi tetap ada gunnahnya, ya, dengan kadar yang ya sedikit, ya. Baik, sekali lagi, maratibul gunnah, ya, atau tingkatan bacaan gunnah ini, itu adalah tingkatan yang sangat relatif, ya, sangat relatif, dan tentunya dhabitnya hanya didapatkan melalui talaqqi dan musyafahah, ya. Bagaimana cara pengucapannya yang benar, itu diambil dengan talaqqi, ya, dan musyafahah, ya. Berbeda halnya dengan mad, ya. Kalau durasi gunnah itu dia sangat relatif, ya. Dia bisa menyesuaikan tidak menyesuaikan sebenarnya, ya, dengan tempo bacaan. Jadi kan bacaan itu kan ada yang temponya lambat, ada yang temponya sedang, ada yang cepat, ya kan? Jadi bacaan Al-Quran itu ada 3 temponya. Sur'atut tilawah, ya, tempo bacaan itu ada 3. Ada yang lambat, disebut dengan tahqiq. Ada yang sedang, disebut dengan tadwir. Ada yang cepat, disebut dengan hadr. Apa? Hadr, ya. Baik, ingat ya. Jadi tempo bacaan itu ada 3: tahqiq, tadwir, hadr. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, gunnah ini menyesuaikan tempo tersebut atau tidak? Ya, ya. Durasinya sebenarnya tidak. Sebenarnya dia sangat relatif, ya, tetap dibaca tahqiq, ya, ya. Dia menyesuaikan dengan bacaannya, ya. Apa tempo bacaannya? Mohon maaf. Apa ini? Temponya, durasinya itu menyesuaikan dengan apa? Tempo bacaannya, ya. Dalam bacaan cepat ini, innalladzina, tapi tetap dibaca sempurna, tidak kemudian dibaca innalladzina amanu, gitu. Innalladzina. Kadang kan orang yang membaca dengan tempo hadr, ya, di sini tidak direalisasikan, ya. Mungkin ketika membaca mungkin surat Al-Insan, hal ata 'alal insani, harusnya kan gitu, tahan dulu, insan, bukan apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Pernah dengar bacaan begitu? Ya. Siapa? Bacaan kita. Bacaan kita sendiri. Bukan, ya. Kalau mungkin kita pernah dengar, itu ada yang dilanggar. Apa itu? Taufiyatul gunnah, ya, atau tahqiq gunnah di sini. Jadi temponya tetap dia realisasikan. Bagaimanapun apa? Tempo bacaannya, mau cepat, mau lambat, mau sedang. Ya. Walaupun tingkatannya berbeda-beda, ya. Ketika lambat mungkin akan panjang, innalladzina, ya.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahr, ya gitu ya. Ya, lam yakun syai'an madhkura. Dalam bacaan tahqiq dengan tempo lambat seperti ini panjang ya, jelas ya. Ketika membaca cepat juga harus diperjelas, jangan sampai diterabas gitu ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tetap walaupun cepat begini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Walaupun cepat bacaannya tetap terrealisasi gunnahnya, ya. Baik. Jadi ini faedahnya dari tingkatan gunnah ini, ya. Ada yang panjang, ada yang sedang. Alhamdulillah, dengan demikian ya selesailah pembahasan sifatul huruf. Ya, setelah hampir setahun ya. Hampir 1 tahun ya terpotong oleh pandemi. Ya. Kita baru sampai pada bab sifatul huruf ya. Kita baru selesai bab sifatul huruf. Alhamdulillah. Ya. Jadi bab pertama tentang makharijul huruf, alhamdulillah bisa kita tuntaskan. Sekarang kita menuntaskan bab sifatul huruf. Jadi makharijul huruf itu tidak akan sempurna, tidak akan cukup untuk menyempurnakan pengucapan, ya, kalau tidak ada sifatul huruf. Jadi kalau kita sudah belajar makharijul huruf, itu kita baru sebatas tahu tempat keluarnya huruf saja. Dalam pengucapannya ya tidak akan sempurna kecuali kalau kita mempelajari sifatul huruf ini. Nah, dengan mempelajari sifatul huruf ini akhirnya kita akan mendapatkan kesempurnaan pengucapan, sehingga kita dapat membedakan mana huruf sin, mana huruf sad, mana huruf sin, mana huruf shin, ya, dengan berbagai macam apa sifatnya masing-masing, ya. Nah, dari sifat-sifat ini akhirnya kita mengenal kenapa sin dan shin berbeda. Sin itu sifatnya safir, shin sifatnya apa? Tafashi, ya, seperti itu. Kenapa sin itu tipis? Karena sifatnya apa? Istifal. Sad sifatnya tebal. Kenapa? Kenapa tebal? Karena sifatnya ya isti'la dan itlaq. Demikian. Alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga pembahasan sifat ini dapat menambah penguasaan kita terhadap pengucapan huruf. Ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.